Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Agung Indra Iswara, STMT, selaku dosen pengampu dalam mata kuliah Proses Industri Kimia. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang merupakan saya, Raditya Alvaro, dan rekan saya Diki Setiawan, dan ada Dea Puspita Anggraini, dan Izah Afkarina. Pada project based learning yang berjudul pabrik asam sulfat dari gas hidrogen sulfida dengan proses kontak double absorber, yang merupakan perancangan pabrik kimia yang dirancang oleh Anik Andayani dan Farhatul Aini Rizkia Putri dari Institut Teknologi 10 November Surabaya. Lalu digambar ulang oleh kelompok kami. Selanjutnya, saya persilakan kepada Saudari Iza untuk menjelaskan tahap awal proses pembuatan asam sulfat dari gas hidrogen sulfida dengan proses kontak double absorber. Kepada Saudari Iza dipersilakan. Baik, terima kasih. Dalam proses produksi asam sulfat dari gas hidrogen sulfida dengan proses kontak double absorber dapat dibagi dalam beberapa unit, yaitu tahap pertama, reaksi oksidasi termal H2S menjadi SO2, tahap kedua, reaksi oksidasi SO2 menjadi SO3 dengan katalis V2O5, tahap ketiga, yaitu reaksi absorpsi SO3 ditambah H2O menjadi H2SO4 dan pengeringan udara. Nah, dalam tahap reaksi oksidasi termal H2S menjadi SO2, yaitu untuk mengkonversi pembentukan gas sulfur oksidasi dari gas hidrogen yang terjadi dalam furnace dengan bahan bakar fuel oil dalam Q120. Langkah pertama, wet air ditarik oleh blower G11 menuju drying tower D110 dengan tujuan menghilangkan kandungan air pada udara. Langkah berikutnya, memasukkan udara kering yang telah keluar dari drying tower D110 dan hidrogen sulfida ke dalam furnace untuk mereaksikan hidrogen sulfida dengan udara kering dan membentuk sulfur dioksida atau SO2 dalam fase gas pada kondisi operasi temperatur 980 derajat Celcius dan tekanan 1 atm dengan reaksi yang terjadi adalah H2S ditambah 3/2 O2 menjadi SO2 ditambah H2O. Setelah terjadi proses reaksi pembentukan SO2 dalam fase gas, produk keluaran dari furnace Q120 berupa gas proses, kemudian didinginkan oleh cooler E121 dari temperatur 980 derajat Celcius menjadi 300 derajat Celcius dengan pendingin cooling water. SO2 berupa gas tersebut masuk pada kondensor E130 yang bertujuan untuk mengubah uap menjadi air, sehingga produk yang keluar dari kondensor E130 adalah SO2 dalam fase gas dan H2O dalam fase liquid dengan suhu keluaran menjadi 90 derajat Celcius dengan pendingin cooling water. Kemudian masuk pada heater E211 dengan suhu masuk 90 derajat Celcius dan suhu keluar 440 derajat Celcius dengan pemanas steam sehingga produknya yaitu SO2 dalam fase gas dan H2O dalam fase gas. Kemudian penjelasan saya akan dilanjutkan oleh Dike Setiawan. Baik, terima kasih. Untuk proses selanjutnya, gas SO2 dan H2O dari heat exchanger E211 akan masuk ke dalam konverter. Konverter yang digunakan berupa plug flow reaktor dengan jenis packing bed. Pada konverter tersebut terdapat packing berupa vanadium pentaoksida yang berfungsi sebagai katalis dan bertujuan untuk mempercepat laju reaksi pembentukan. Pada proses tersebut terjadi reaksi gas SO2 dioksidasi menjadi SO3. Gas dari heat exchanger E211 masuk ke dalam reaktor
masuk pada bed pertama pada suhu 430 derajat Celcius. Pada bed pertama tersebut mengalami reaksi pembentukan SO3 dari SO2, kemudian keluar pada suhu 610 derajat Celcius. Pada proses tersebut, konversi SO2 mencapai 60%. Kemudian, gas keluaran dari bed pertama dengan suhu 610 derajat Celcius didinginkan menggunakan heat exchanger E311 hingga mencapai suhu 440 derajat Celcius. Kemudian dimasukkan ke dalam bed kedua dan mengalami reaksi lanjutan untuk sisa SO2. SO2-nya kemudian bereaksi menjadi SO3 hingga mencapai konversi 87%. Keluaran dari bed kedua akan masuk ke dalam heat exchanger E212 pada suhu 520 derajat Celcius. Pada heat exchanger 212 didinginkan menggunakan cooling water hingga suhu 430 derajat Celcius. Kemudian, gas SO3 dan SO2 tersebut masuk ke dalam bed ketiga. Pada bed ketiga, konversi mencapai 90% dengan suhu keluaran 450 derajat Celcius. Gas tersebut akan didinginkan oleh heat exchanger E213 hingga suhunya mencapai 420 derajat Celcius. Kemudian gas tersebut akan dimasukkan ke dalam absorber pertama. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Alvar. Baik, terima kasih. Untuk proses selanjutnya, yang akan dibahas adalah alat absorber. Nah, gas yang mengandung SO3 dari B3 ini akan diumpankan ke dalam absorber tower pertama. Lalu akan bereaksi dengan air yang terdapat dalam larutan asam sulfat untuk membentuk asam sulfat dengan reaksi SO3 plus H2O menjadi H2SO4. Lalu keluaran dari absorber yang tower pertama ini adalah SO2 sisa yang tidak bereaksi. Nah, SO2 ini yang keluar dari absorber akan dimasukkan ke dalam konverter keempat yang sudah melewati pendingin E311. Lalu setelah keluar dari konverter akan diumpankan ke dalam eh, top tower absorber yang kedua. Eh, akan bereaksi menjadi H2SO4. Nah, lalu gas yang tidak bereaksi selama proses terjadi seperti CO2, SO3, O2, N2, SO2 akan dialirkan melalui tail gas. Nah, asam sulfat yang dihasilkan di alat absorber tower pertama dan kedua ini eh, akan dipompa dan didinginkan sebelum dikembalikan ke absorber atau disimpan di tangki penyimpanan yaitu F330. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Dea. Terima kasih untuk kesempatannya. Dari storage untuk yang F330A, kemudian ada yang disimpan pada storage F340 yang B dengan konsentrasi asam sulfat 99,9%. Kemudian ada yang dipompa kembali oleh L331 menuju ke drying tower yang berfungsi sebagai absorben yang menyerap kadar air dari wet air oleh sirkulasi asam sulfat dengan konsentrasi 93 hingga 98%, sehingga wet air ke dalam furnace berupa udara kering. Kadar air dari wet air yang ada di dalam drying berupa fase menjadi cair. Kemudian diumpankan kembali ke F230.
dari F230 ini kemudian dipompakan oleh pompa 321 menuju ke absorber yang di D310A dan D310B yang mengabsorpsi SO3 dengan menggunakan sirkulasi H2SO4 dengan konsentrasi 98 hingga 99%. Dan kemudian diumpankan kembali ke storage F330 untuk disimpan di F340 yang B dan dipompakan kembali. Baik, terima kasih kepada dia. Mungkin cukup itu penjelasan dari kelompok kami dalam penyusunan tugas akhir ini. Kami telah mempelajari dan mendalami proses industri kimia yang khususnya dalam produksi asam sulfat dari gas hidrogen sulfida menggunakan proses kontak double absorber. Melalui penelaahan ini, kami telah memahami berbagai aspek penting seperti desain proses, operasi unit, dan efisiensi produksi. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Muhammad Agung Indra Iswara, STMT, atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan selama mata kuliah proses industri kimia ini. Kami berharap pengetahuan yang kami telah peroleh ini dapat diterapkan secara efektif di dunia industri dan memberikan kontribusi positif bagi kemajuan teknologi teknik kimia. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.